Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat kepada Waalaikumsalam. para senior, para guru besar, dan sejawat sekalian yang tetap setia serta menyempatkan waktu mengikuti acara publikasi Objin Surabaya edisi ke-7. Dan tentu salam hormat selalu kepada guru-guru saya yang sudah hadir pada siang hari ini, Dr. Brahmana Askandar selaku Ketua Departemen, Prof. Hendi Hendarto yang akan bertindak sebagai narasumber pada siang hari ini, dan juga Dr. Ason Saadi yang akan memandu jalannya diskusi pada acara siang hari ini yang akan menjadi moderator. Dan topik publikasi Objin Surabaya pada siang ini adalah tentang endometriosis, salah satu penyakit yang masih banyak sekali kita temukan dalam praktek sehari-hari. Dan mudah-mudahan dengan adanya publikasi ini bisa menambah wawasan kita selaku klinisi dan bisa berguna untuk manfaat praktek sehari-hari. Judul publikasi pada siang hari ini adalah Clinical Diagnosis and Early Medical Treatment for Endometriosis, Consensus from Asian Expert Group, yang telah dipublikasikan pada jurnal MDPI Healthcare pada tahun 2022. Dan sebelum kita memulai diskusi, mari kita ikuti bersama opening dari Dr. Brahmana Askandar selaku Ketua Departemen KSM Objin FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Saya persilakan Dr. Brahmana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Prof. Hendi, Dr. Ason. Terima kasih banyak sedekah ilmunya, Dr. Dimas, Dr. Ecita, Dr. Tio, tim yang mempersiapkan acara dari minggu ke minggu. Dan juga saya menyapa yang terhormat para partisipan semua. Terima kasih mengikuti acara publikasi Objin Surabaya. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan tanya apa saja. Ini membahas semua karya Objin Surabaya yang telah dipublikasi. Nah, sesuatu bila sudah dipublikasi, supaya lebih berdaya guna dalam clinical practice sehari-hari, maka harus didiskusikan. Mungkin jadi itu adalah tujuan utama membuat acara mingguan publikasi Objin Surabaya. Mudah-mudahan siang hari ini topik yang menarik sekali, endometriosis. Dan setelah mendengarkan ini, kita dapat memberikan manajemen yang lebih baik untuk pasien-pasien kita. Tujuan akhirnya adalah pasien-pasien kita mendapatkan manfaat. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita ikuti bersama diskusi pada siang hari ini. Saya serahkan waktu dan acara kepada Dr. Ason. Saya persilakan Dr. Ason. Baik, terima kasih Dr. Dimas. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Dr. Brahmana yang telah membuka acara kita pada siang hari ini. Ini merupakan acara rutin ya, dari Departemen. Tiap Senin kita memberikan informasi tambahan. Kalau kita hari Rabu selalu ada tanya jawab. Nah, ini kita coba mengevaluasi tentang publikasi seperti yang disampaikan terdahulu. Terima kasih juga para partisipan yang semoga kita pada siang hari ini bisa nambah-nambah ilmu dan ada informasi yang baru tentunya terkait dengan publikasi yang nanti Prof. Hendi akan sampaikan. Sekedar ulasan saja, siang ini kita akan mendapatkan sharing ilmu ya tentunya di bidang endometriosis, di mana beliau khususnya Prof. Hendi, selamat siang Prof. Hendi. Selamat siang. Saat ini kita akan berdiskusi karena Prof. Hendi ini akan menyampaikan tentang clinical diagnosis istilahnya dan early medical management. Jadi bagaimana medical dan diagnosis yang awal ini pada suatu kasus endometriosis. Namun yang unik dan menarik menurut saya, karena ini Prof. Hendi nanti akan menyampaikan bagaimana konsensusnya di Asia, di mana salah satunya Prof. Hendi salah satu mencetuskan dari tim Asia ini tentang bagaimana untuk memberikan alur-alur terkait dengan diagnosis itu sendiri. Nah, mari kita ikutin, kita nggak berpanjang lebar supaya kita nanti bisa mendapatkan diskusi lebih banyak. Kami persilakan Prof. Hendi untuk menyampaikan publikasi tentang Terima ini. kasih Pak Ason, terima kasih Pak Dimas, dan semua teman-teman yang hadir pada acara pos publikasi Objin Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung di sini. Jadi saya akan mencoba menyampaikan tentang publikasi yang sudah kira-kira tahun kemarin tentang bagaimana endometriosis itu ditegakkan dengan suatu diagnosis klinis, kemudian segera diterapi. Eh, Kalau boleh, Pak Ason, saya izin, saya akan menyampaikan dalam dua sisi ya. Yang Iya, Prof. pertama tentang materi publikasi sendiri, jadi bagaimana endometriosis sendiri, materi isinya. Kedua,
bagaimana publikasi ini bisa dilaksanakan itu. Jadi anunya apa namanya? Jalannya bagaimana? Baik, kalau boleh saya akan share screen dulu ya. Silakan, Bro. Nah, sudah kelihatan ya? Sampun, Bro. Ya. Ampun, ya. Baik. Baik, terima kasih. Jadi ada dua hal tadi sampaikan. Saya mencoba dari sisi materi, isinya apa sih diagnosa klinis dan early management ini pada endometriosis. Dan kedua adalah tentang bagaimana publikasi ini bisa terlaksana. Baik. Nah, mungkin sebagai awal saja, jadi ini publikasi di Healthcare 2022 MDPI ini kira-kira bulan 2022 ini ada 3 orang dari Indonesia, yaitu saya, Dr. Eli, sama Dr. Sarif, Taufik ini dari Semarang. Nah, bergabung dengan teman-teman yang lain dari beberapa negara Asia. Jadi, bagaimana sih caranya? Jadi ini ada sedikit berbeda, yang biasanya mungkin harus dengan apa namanya penelitian, kemudian dengan di laboratorium, di lapangan, atau kemarin Dr. Brahmana kalau tidak salah dengan apa namanya kasusnya ya publikan itu menarik. Tadi lah saat ini agak berbeda. Nah ini saya lihatkan bahwa ini adalah dengan cara berdiskusi saja. Jadi berdiskusi itu bisa publikasi sebetulnya ya. Nah jadi kita pertemuan Asia Pasifik Konsensus Expert Meeting ada 19 orang yang memang sehari-hari berkecimpung dalam endometriosis dan dari 9 negara ya. Dan ada tambahan 2 expert global ini dari Jerman sama dari apa namanya dari Prancis yaitu Klaus Capron yang cukup terkenal untuk endometriosis. Nah, kami dan pertemuan yang pertama itu di Taiwan waktu 2019 berkolaborasi untuk menyusun panduan tentang endometriosis terutama untuk Asia. Kita tahu Asia tentunya kadang-kadang ada yang low resource setting gitu ya, jadi tidak lengkap anunya. Nah, dari perjalanannya itu kita bertemu 2 kali ya. Satu pertama di Taiwan, kemudian kedua di Singapura. Nah ini ada 9 negara, Korea, Filipina, Thailand, India, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, nah Taiwan, kemudian ada 2 dari Prancis dan Jerman. Nah setelah 2 kali bertemu itu kita melanjutkan dengan cara, itu masih pandemi ya waktu itu ya. Nah apa namanya, dengan cara Zoom. Nah dasar yang kami lakukan adalah publikasi dari Hiferi. Kebetulan saya waktu itu masih ketua Hiferi tentang konsensus nyeri endometriosis. Nah, berdiskusi dengan negara-negara teman-teman itu tadi semuanya, kemudian akhirnya keluar papernya. Nah, ini yang dipublikasikan, tapi tidak gampang. Ternyata di-reject juga ya dari publikasi dari teman-teman. Kalau nanti publikasi di-reject itu hal yang biasa, jangan patah semangat ya. Kita terus menulis, nah, kita cari yang skupnya cocok dengan jurnal tersebut. Nah, kemudian kita mulai. Nah, jurnal di Healthcare MDPI ini harus kita tahu cocok enggak dengan skop yang akan kita masukkan. Contohnya begini, abstrak kalau menurut jurnal ini dia tidak mengenal struktur, abstrak terstruktur. Struktur mesti ada introduction-nya, ada metodenya, kemudian ada result, ada diskusi, dan itu tidak dia tadi tidak harus ternarasi begitu. Dan mereka merasa bahwa jumlah kata-katanya di situ harus tidak lebih dari 250. Dan ini sesuai, kita hitung 203. Dan ada keywordnya, ada 3 keyword, misalnya di sana 4 minimal. Ya, ini yang kita lakukan. Jadi syarat-syarat itu harus terpenuhi semua dalam penulisan. Nah, kita masukkan di situ. Nah, kemudian baru kita bagaimana isinya. Nah, dalam isinya itu introduction, itu harus menyertakan masalah apa sih yang diangkat dalam tulisan ini. Nah, itu harus muncul. Karena itu muncul di sini pada introduction, masalahnya ada delay diagnosis endometriosis. Jadi endometriosis diagnosis terlalu terlambat. Data yang kami kumpulkan beberapa negara sampai 11 tahun. Jadi artinya seorang penderita endometriosis dia nyeri, kemudian baru didiagnosa dengan laparoskopi, ada kelihatan apa namanya lesinya itu 11 tahun. Jadi terlambat sekali. Padahal delay ini tadi menghasilkan simptom yang bahkan akan dampak negatif pada kesuburan, quality of life-nya. Nah, karena itu dalam introduction tadi beberapa kelompok ini dari Asia dan Eropa tadi mencoba bikin diagnosis dan treatment yang tidak membuat masalah kalau keterlambatan. Nah, bertemu untuk mengkritisi masing-masing guideline dari masing-masing negara kita ini, termasuk juga dengan yang internasional. Nah, tentunya dalam introduction nanti harus tertulis. Jadi tujuanmu apa sebetulnya? Nah, ini jadi kerja ini bertujuan untuk menyediakan suatu konsensus guideline. Jadi panduan untuk diagnosis klinis endometriosis dan langsung early terapi pada endometriosis, terutama untuk Asia. Ya, itu adalah tujuannya pada introduction. Nah, kemudian setelah itu
kita masuk. Apa yang dimaksud clinical diagnosis itu? Karena dasarnya waktu itu diagnosa definitif endometriosis harus memakai laparoskopi dan bahkan dengan histologi gitu ya. Dari itu yang menyebabkan orang belum mau disuruh laparoskopi, operasi dan lain. Akibatnya terlambat dibiarkan gitu ya. Karena itu kita mengusulkan bahwa fokus pada keluhannya apa sih yang kira-kira keluhan yang ada hingga tidak usah sampai harus menunggu operasi gitu ya. Jadi terutama delay-nya terlambatnya dihilangkan terutama pada negara-negara yang low resource setting, jadi yang dengan segala keterbatasannya. Dan selain fokus pada simptomnya, jadi kita berdiskusi simptom tersebut apa saja, kemudian pemeriksaan fisik apa yang mengidentifikasi endometriosis. Jadi fisik diperiksa, jadi pemeriksaan fisik yang akurasinya untuk diagnosis itu lagi cukup tinggi gitu ya. Nah, itu kita diskusikan. Jadi karena itu untuk diagnosis klinik, kita bikin konsensus dari semua negara ini. Satu, kita harus mengenali simptom dan sign. Jadi sign dan simptom harus tahu apa yang kemudian kita diagnosisnya lebih mengarah pada endometriosis. Dan kemudian pemeriksaan transvagina USG. Karena hampir semua objin itu kan pasti punya USG transvagina gitu ya. Nah, dan itu bisa diagnosis terutama untuk yang ada kista dan itu jadi itu sangat memudahkan. Karena itu kita konsensus pertama dari situ. Sepakat apa tidak? Nah, setelah sepakat kita bikin panduannya. Karena itu sebenarnya ini mau masukkan ke bahasa Indonesia saja. Karena endometriosis bagian pada usia reproduksi, karena itu kita hanya tanya saja. Satu, apakah ada nyeri ada endometriosis atau infertilitas? Dari itu adalah paling mengarah ke diagnosis endometriosis. Ada keluhan-keluhan ginekologi lainnya ada enggak? Seperti dysmenorrhea, nyeri panggul, atau disparoni. Itu adalah kita kumpulkan dari semua negara-negara tadi, keluhan non-ginekologi dysphagia dan nyeri pada waktu defekasi, dyspuri pada nyeri kencing, hematuri atau rectal bleeding, atau pada remaja memungkinkan karena bisa jadi endometriosis. Yang dia nyeri haid dan tidak respon, dia ngasih obat analgetik dan lain-lain, tapi tetap nyeri. Nah, kalau ada keluhan itu, maka ini curiga sudah masuk ke situ. Maka apa yang kita lakukan adalah kalau ada satu saja keluhan itu, maka kita periksa fisik ya. Apakah ada rasa nyeri kalau kita periksa dalam atau rectal tusi itu ya? Ada painful induration, uterus yang tenderness atau lesi vagina, uterus yang fix, retrofleksi. Kalau pemeriksaan itu ada, berarti kita suspek deep endometriosis gitu ya. Jadi mengarah betul. Atau kita periksa dengan periksa dalam kita ada kista, itu mengarah ke endometrioma kista. Atau bahkan normal kita tidak temu apa-apa dalam pemeriksaan, tetapi ada keluhan di atas, itu sudah suspek endometriosis. Nah, kalau kita mendapatkan data-data ini, maka kita bisa masuk ke clinical diagnosis endometriosis. Syukur-syukur kita bisa pakai transvagina. Kalau tambahnya ada gambaran kista endometriosis, wah lebih jelas lagi. Jadi cukup di sini, tidak perlu sampai harus operasi laparoskopi untuk melihat ada lesi apa tidak. Nah, karena itu dengan kita sudah menegakkan di sini dengan klinis, tujuannya untuk mengatasi diagnostik delay. Jadi jangan sampai terlambat. Jadi begitu dia ada keluhan ini, udah langsung kita masuk ke diagnosis klinis. Nah, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Kalau sudah kita diagnosis klinis, maka yang harus muncul ada karena ini progressive disease, berjalan terus. Nah, karena itu kita masuk ke konsensus yang kedua. Setelah diskusi ini, konsensus kedua. Jadi cukup ramai sebenarnya diskusinya ini ya. Nah, ada tentang bagaimana early treatment, remedial treatment. Harus konsensus juga, kita sepakat dulu. Bagaimana sih manajemen penanganannya setelah diagnosis klinis tidak sepakat? Ternyata harus tergantung individu, kan tidak bisa sama. Tiap orang sakitnya berbeda. Keluhan yang lain juga berbeda. Itu harus depend on individual patient, tergantung dari pasiennya. Kemudian harus dipertimbangkan saat itu ketemu apa? Ketemu kista atau apa? Atau need for therapy, kebutuhan apa? Apakah dia pengen segera hilang nyerinya atau segera pengen punya anak? Nah, itu tergantung. Karena itu harus betul-betul individual treatment. Nah, karena itu konsensus berikutnya adalah terapi medis direkomendasikan untuk mengurangi nyeri, mengatasi nyerinya pada mereka yang tidak ingin segera hamil. Jadi tanya dulu, apa pengen hamil apa tidak? Kalau tidak pengen hamil, medical treatment nomor 1. Nah, ini konsensus kita belum sepakat waktu itu. Di Singapura cukup lama, jadi setelah itu sepakat bahwa terapi medis diberikan pada mereka yang tidak ingin hamil. Dan konsensus berikutnya, terapi hormon sangat efektif menurut kita bersama dan progestin itu menjadi first line terapi. Progestin ya di situ. Jadi
bukan lagi gen agonis itu yang lain tidak ya. Jadi progestin itu. Jadi ini setelah konsensus sama baru kita membuat panduannya. Jadi setelah kita diagnosis klinis, cuma tanya lagi, kamu kepingin hamil apa tidak segera? Kan jawabannya ada dua kan? Ya atau tidak. Nah, kalau dia jawabannya adalah tidak, nah ini kita bisa masuk terapi medis. Itu tadi, setelah konsensus bahwa terapi medis ada mereka yang tidak ingin segera hamil. Jadi kalau dia jawabannya adalah tidak kepingin hamil, maka terapi medis diberikan minimal 3 atau 6 bulan. Terapi medis bisa dua, non-hormon atau hormon. Hormon kita progesteron lini pertama. Karena dia bisa jangka panjang. Endometriosis kan kronik disease jangka panjang. Atau kemudian pakai CC. CC juga bisa. General agonis bisa, tapi dia jangka pendek. Tidak boleh lebih dari 6 bulan. Karena efek hipoestrogennya yang akan menyebabkan dia bisa keropos tulang dan lain-lain. Atau non-hormon itu diberikan bersama-sama. Tidak bisa sendirian. Add-on tadi bisa diberikan bersama dengan terapi hormon. Nah, ini adalah kalau dia tidak pengen hamil langsung 3-6 bulan. Nah, tergantung responnya setelah itu. Kalau simptomnya berkurang, maka kalau dia tidak pengen hamil bisa melanjutkan long term medical therapy. Jangka panjang terus diteruskan. Tetapi kalau simptomnya ada, tidak hilang dengan ini setelah 3-6 bulan, maka masuk ke surgical terapi pembedahan. Tapi dengan fertility preservation, artinya kita hati-hati jangan sampai mengangkat kista tapi terus merusak folikel primordial dan lain-lainnya. Nah, ini adalah kalau dia tidak ingin hamil. Nah, apabila dia kepingin hamil, maka masuk ke masalah infertilitas. Coba sanggama berkala, time incoitus atau inseminasi. Tidak berhasil hamil bisa terapi medis, surgical karena mungkin ada kista atau bisa ART atau bayi tabung. Ya. Jadi ini adalah lanjutan dari klinis diagnosis tadi, early treatment jadi langsung diberikan. Nah, kemudian akhirnya terbentuk algoritma. Nah, ini akhirnya terbentuk algoritma dari yang hijau ini adalah clinical diagnosis. Jangan berhenti, lanjut dengan early treatment seperti yang disampaikan tadi. Ini algoritma yang kita bikin berdasarkan konsensus Asia. Dan ini kita publikasikan hingga memudahkan, jadi tidak harus laparoskopi, kemudian bisa berjalan terus sampai bisa tertangani, tidak ada keterlambatan diagnosis. Jadi konklusinya dari publikasi yang sederhana ini adalah dalam konteks merubah paradigma endometritis selalu dengan laparoskopi tapi masuk ke diagnosis klinik. Artinya kita bisa paradigma berubah untuk manajemennya. Dari paradigma ini konsensus guideline ini merekomendasikan early diagnosis, early clinical diagnosis dan medical treatment langsung ya. Jadi dipertimbangkan termasuk untuk patient center. Jadi fokus pada pasien, keinginan pasiennya apa. Nah, terutama pada di daerah di Asia ya ini tentunya demikian. Tapi ternyata bisa dipakai untuk tidak hanya di Asia saja. Nah, selanjutnya tentunya dalam publikasi harus kita sampaikan bahwa semua penulis tadi 19 orang tadi berpartisipasi dalam meeting tadi, berdiskusi dan juga berpartisipasi menulis bersama-sama. Ini harus tertulis dalam statement publikasi. Dan apakah perlu etik review? Tidak perlu karena kita tidak hanya melakukan diskusi saja, tidak perlu ada pasien dan karena itu tidak ada informed consent dari not applicable, jadi tidak perlu tidak menangani pasien dan apa kita hanya duduk diskusi rame itu aja. Tapi itu bisa untuk publikasi dan lumayan masuk ke jurnal yang lumayan ya. Karena saya ingat saya 3 kali di-reject tapi baru yang keempat baru diterima. Yaitu diterima pada Oktober tanggal 31 dan 22, tidak lama kemudian di-accept itu publish. Dan di situ. Jadi itu kira gambarannya bagaimana kita melaksanakan publikasi sampai bagaimana isi materinya ya sederhana tapi bisa untuk publikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ason dan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Prof. Hendi atas paparannya ya. Jadi saya menangkap salah satunya kalau dari sisi non ilmu endometriosisnya tadi dengan kita berkumpul tapi jadi bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Tapi ini kumpul-kumpulnya orang pinter-pinter tentunya. Orang-orang yang expert di bidangnya ya. Khususnya ini 19 orang tadi yang disampaikan oleh Prof. Hendi tadi dari berbagai negara dan ada yang Prof ya yang guidernya ya istilahnya gitu ya. Ya. Terkait yang expert secara apa di dunia tentang di endometriosis itu Prof. Chapron tadi yang ada kelihatan. Ya. Baik Prof, mungkin tentunya ini nanti banyak pertanyaan
sebelumnya kami mengundang para yang partisipan di sini udah banyak juga, saya kira udah 50 lebih ya. Monggo silahkan menulis di Q&A untuk kita diskusikan. Monggo terkait dengan publikasinya, karena Prof. Hendy ini kita tahu beliau ratingnya cukup tinggi nih, lumayan ya. Jadi kalau ingin berpartisipasi dalam penulisan dan sebagainya, bisa diskusi terkait dengan keilmuan dan ini. Dan yang penting lagi saat ini kita berdiskusi tentang endometriosisnya, materinya. Yang menarik Prof, tentang Asia, saya garis bawahi tadi di kata-kata Asia. Apakah memang ini bahasanya, spesifikasinya apa Prof yang di Asia itu? Kan tentunya ada pola banding yang di yang lainnya Prof tentunya ya, dalam diskusi tersebut. Kira-kira apa Prof kalau melihat endometriosis di Asia ini dan dibanding dengan Eropa, Amerika, dan Australia? Monggo Prof. Ya, terima kasih Pak Ason. Jadi salah satu yang kita diskusikan ini sebetulnya kalau masalah simptomnya dan kemudian apa namanya gejala klinisnya tidak akan beda. Cuma bagaimana budaya itu muncul ya. Contohnya ya budaya ya USG transvagina kadang-kadang belum tentu ada yang mau kadang-kadang pada Asia ya karena ya ewo pakai ewo itu atau apapun lah. Dengan segala keterbatasan di Asia apakah punya katakanlah di beberapa yang terpencil transvagina USG belum tentu. Karena dengan segala keterbatasannya itu maka dicoba jangan sampai terlambat. Keterlambatan sampai 11 tahun kan kasihan. Endometriosis progresif itu akan tentu menyebabkan eh, yang tadinya mungkin masih minimal endometriosis bisa menjadi yang severe berat ya. Nah, karena itu harus dipotong dengan yang salah satunya adalah gejala klinisnya ini Pak Son. Ya, ini yang sama gejala klinisnya cuma bagaimana kita menegakkan itu betul-betul kita seorang klinisi, betul-betul klinisi tidak meninggalkan periksa dalam, tidak meninggalkan rektal tusi, tidak meninggalkan yang lain-lain itu yang dipakai untuk di Asia ini. Ya, 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 Prof. Ya, jadi tentunya kalau kita bilang Asia, tentunya yang di luar juga mengalami keterlambatan yang Prof seperti awal saja. Sama, ya. Artinya karena sulit di awal tadi untuk apa namanya mendeteksi secara direct langsung gitu ya. Hingga muncul ini, Prof. Kalau saya lihat ada saya seleksi di Q&A ini ada anonymous ini. Bagaimana kita mencurigai awal diagnosis yang secara tepat. Nah, ini beliaunya ini bagaimana kalau misalnya ketemu bisa cepat ya. Apakah ini merupakan suatu trial and error diagnosis seperti yang Prof tadi sampaikan Ya, dikasih ya, ya. sebagainya. Gimana nih Prof? Iya, endometriosis kan khas ya. Sebenarnya khasnya endometriosis adalah ada dua hal. Satu nyeri, kedua adanya tumor benjolan ya katakanlah itu yang menjadi perhatian kita. Nah, karena itu kita pakai betul-betul jangan sampai kita kehilangan kontak dengan pasien ini karena merasa tidak nyaman harus laparoskopi dan lain atau operasi lah. Karena itu nomor satu dicek itu tadi dengan pertanyaan tadi. Kalau memang itu nyerinya iya ada dan apalagi dengan diagnosis klinis mendukung, sudah itu kita masukkan ada diagnosis klinis. Sebetulnya mungkin aja salah, mungkin ya. Tapi biasanya data yang ada nyeri haid itu hampir sekian persen itu larinya ke endometriosis. Nah itu wajib kita untuk memberi terapi, jangan sampai apa namanya, jangan sampai lolos. Karena itu diberi terapi tujuannya untuk kadang-kadang bisa diagnosis juga atau bisa untuk terapi dikasih obat kalau dia nyerinya berkurang karena ini dikasih progestin ya progesteron ya jadi kalau endometriosis kan kalau dikasih progestin kan pasti menurun anunya. Nah kalau umpamanya dikasih progestin dia menurun berarti kemungkinan besar ini adalah endometriosis kemungkinan besar karena itu kalau nyerinya hilang dilanjutkan kalau selama dia punya anak. Jadi memang awalnya mungkin trial error ya tetapi kemudian lama-lama detect tapi ada batasan waktunya. Kalau selama 3-6 bulan obat ini ternyata tidak memberikan hasil, maka jangan ragu-ragu untuk laparoskopi dirujuk gitu ya. Nah, ini makanya itu tapi memperpendek delay-nya tadi itu. Yang tadinya sampai data kami di Dr. Sutomo kita cek dengan penelitian yang ada sekitar 6 tahun terlambatnya, 6-7 tahun itu. Nah, kalau umpamanya itu bisa perpendek kata menjadi 3 tahun, jadi progresivitas endometriosis menjadi kita lebih tekan. Itu kira-kira Pak Iya, Asman. iya, iya. Betul, Prof. Jadi kita aja 6-7 tahun, tapi semua rata-rata juga rata-rata di atas 5 Ya, tahunan gitu, Prof. Jadi lumayan lama ya memang. betul. Ini menyambung yang pertanyaan pertama tadi, Prof. Ini ada lagi eh, terkait masih tetap dengan bagaimana diagnosis ini. Beliau menanyakan ini, kalau seandainya ditemukan dengan curiga, ya, apakah tetap melalui alur medical treatment tadi atau kita bisa langsung surgical atau mungkin seandainya bisa langsung itu pada kasus-kasus yang gimana gitu Prof secara detailnya. Ya, ya. Jadi kalau umpamanya pasien kita tuh keluhannya nyeri, endometrius sehingga nyeri, maka nomor satu pilihannya adalah terapi medis, jangan operasi.
jangan operasi. Jadi operasi itu dilakukan bila terapi medis tidak optimal. Tidak optimal baru kita masuk di situ. Jadi sekarang sudah mulai dikurangi terapi surgical. Jadi apalagi dengan operasi pada endometriosis bukan tanpa risiko. Pasti Anda mengangkat kista endometriostektomi itu secanggih apa operatornya. Sudah ada data dilakukan oleh seorang operator yang canggih, yang bagus operasinya, sekitar 40% itu folikel primordial katut gitu ya. Jadi itu merugikan kalau dia itu dilakukan. Contohnya sekarang pada pasien kita itu nona dengan kista 5 cm. Nah, dia nyeri. Apakah kita langsung operasi? Hati-hati. Anda ambil itu apa namanya folikel primordial hilang dan kekambuhan endometriosis tinggi, bisa sampai 50% kambuh dalam 1-2 tahun gitu ya. Akibatnya apa? Nah, kasihan dia timbul lagi. Apa mau operasi lagi? Nah, karena itu ada keputusan dari American Society Reproductive Medicine bahwa sebaiknya operasi endometriosis 1 kali seumur hidup. Jadi kalau dia sekali dilakukan, kapan saat yang tepat adalah pengen punya anak. Itu paling tepat. Kalau sebelum itu jangan. Nah, itu karena itu pada kecurigaan-kecurigaan yang nyeri, sebaiknya terapi medis dulu. Operasi nanti mulai di setelah itu nantinya. Itu kira-kira Pak Hasan. Ya, baik Prof. Jadi menggarisbawahi mungkin apa namanya secara treatment manajemen yang aktif kaitannya dengan surgical itu tadi lebih baik sekali saja dalam seumur hidup misalnya gitu kan Prof ya. Mengingat dari kesananya Prof, ini ada Ya. pertanyaan kembali lagi ke atas yang juga menarik juga Prof. Jadi terkait kalau seandainya dilanjutkan ke kehamilan Mm-mm. itu kalau dia menggunakan progesteron jangka panjang itu kan perlu waktu penghentiannya kapan gitu Ya. loh. Nah, itu kira-kira kapan Prof? Sebaiknya dihentikan sebelum inginnya hamil tadi muncul gitu. Ya. Ya, memang. Jadi yang apa namanya panduan tadi algoritma tadi yang sisi sini adalah sisi yang tidak pengen punya anak dulu kan ya. Ya. Nah, suatu saat dia pengen punya anak ya kembali ke atas tadi. Dihentikan, di stop, sudah dicoba lagi kehamilan karena begitu obat minum itu pasti pasti ada kembali kesuburannya butuh waktu tapi itu sudah menyiapkan dia untuk kesuburan apalagi kalau bisa bisa apa namanya diprogram tapi dicoba aja dulu kita punya batas waktu 3-6 bulan kemudian kalau terjadi kehamilan mungkin nah kita bisa mulai progres tergantung kondisi endometriosisnya itu tadi jadi artinya nggak usah ragu-ragu kalau dia pengen punya anak ya stop saja obatnya di stop kita tunggu expectant management dicoba dengan ditunggu karena endometriosis itu bukan steril nggak bisa punya anak bisa dia kegangguan kesuburan kan cuma 50% ya jadi 50% bisa punya anak gitu jadi kita stop obatnya untuk menghilang yang tadi masalah nyeri teratasi maka sekarang kalau punya anak nah sudah masuk ke atas lagi yang dia pengen punya anak tadi itu dicoba sangkama terjadwal dicoba dikasih obat-obatan itu tapi ada batas waktunya ya jangan kelama-laman harus lihat usia berapa dia jadi banyak faktor yang tentu harus kita perhatikan di sini. Itu Pak Sam. Ya, ya, Pak. Saya kira mungkin ya agak ribet juga, Prof. Ya. Karena tidak sesaklek satu kasus tiap-tiap kasus Ya, betul. memiliki spesifikasi sendiri. Tapi intinya hentikan kalau ada keinginan gitu, Prof. Ya. Yang saya garis bawahi tadi. Ya, Hentikan kalau ada keinginan hamil untuk mempersiapkan yang ekspektan tadi, gitu, Prof. Ya. ya. Terkait dengan ini ada yang Dokter Indiambang tentang terapi medis dengan CC, clemifencitrat. Di dalam CC kan ada unsur estrogennya. Bagaimana patofisiologinya CC untuk penanganan endometriosis? Apakah ada nih Prof treatment endometriosis dengan penggunaan CC ini? Monggo Prof. CC itu bukan estrogen ya. CC itu anti Estrogen malah. estrogen gitu ya. Jangan estrogen. Jadi artinya CC itu diberikan kalau dia pengen punya anak. Jadi diberikan CC. CC itu akan menduduki reseptor estrogen di hipotalamus sehingga nanti seakan-akan tubuh itu tidak mengira mana sih estrogen tidak ada karena tidak ada maka sentral menstimulasi FSH-nya keluar maka folikelnya berkembang. Jadi itu yang dilakukan dari CC. Jadi sebetulnya nggak ada masalah untuk induksi ovulasi. Jadi boleh saja jalan terus dilakukan. Tapi tentu sekali lagi kalau kita melakukan CC, memberikan stimulasi dengan CC tentu ada dua hal. Ada resisten CC atau gagal CC tidak terjadi kehamilan ya. Resisten artinya dikasih CC tapi tetap tidak ovulasi. Tapi sebenarnya kalau orang endometriosis ovulasinya terjadi jadi harapannya tentu bisa ovulasi gitu. Iya, Itu iya. Pak Sol. Iya.
Jadi terkait dengan induksinya sebetulnya ini pertanyaannya mungkin Ya, ya, jadi dia mendukung untuk memberikan kanker endometriosis karena anti CC-nya gitu, ya, sekaligus dipakai untuk persiapan dalam ekspektan kehamilan gitu, Prof ya. Maka ya, ya, kan aromatase inhibitor juga pada tempatnya juga, Prof ya. Ini ya, digunakan. ya bisa, bisa, bisa. Karena kita menghentikan tadi yang dari progesteron yang panjang, mungkin teman-teman bisa memberikan ini sebagai salah satu langkah memberikan anti estrogen sekaligus mendapatkan induksi stimulasi ya atau induksi pada ovulasinya. Saya kira demikian itu untuk Dokter Indi. Kemudian Dokter Indi juga menanyakan lagi nih Prof, ada pada penggunaan transvaginal kalau nggak ada kista coklatnya, bagaimana gambaran USG-nya untuk endometriosis? Gitu, Prof. Ini sebenarnya yang jawab Pak Ason ini, yang ahli USG ini. Mau nggak Pak Ason dijawab Pak Ason? Oke, jadi mungkin ya urun-urun ini Prof. Kebetulan saya interest di transvaginal. Jadi kalau mohon maaf, kalau USG memang yang sering kita dapatkan gambaran kista itu jelas ya, karena ada 3 gambaran, dia superficialis atau superficial yang nempel-nempel itu dengan USG pun sulit ya. Biasanya dengan laparoskopi diagnostik dan sebagainya. Kemudian yang kista kita dapatkan gambaran internal eko dan variasinya di dalam internalnya tadi bervariasi. Cuman mesti hati-hati gambaran papil, peningkatan vaskuler. Nah, ini harus perlu dipertimbangkan tambahan CA125. Kalau CA125 sangat berlebih, maka kecurigaan mengarah hati-hati perubahan keganasan tadi juga akan 1% akan memberikan kontribusi ke sana. Jadi mesti teman-teman mesti waspada, terutama dengan kaitan usia gitu. Dan yang terakhir, kalau yang bersifat deep infiltrating endometriosis. Nah, ini pun dari tingkatan kalau dari USG ini di kelas tingkat advance yang mana ada tambahan-tambahan gitu ya. Pemeriksaannya dari probe-nya sendiri kita mesti memberikan tambahan sonogel di ujung probe untuk membuka akustik window, baru kita akan menilai yang tadi dikeluhkan nyeri tadi ada nyeri berhubungan dan sebagainya itu di daerah sakrouterina akan lebih nampak atau kita mengisi juga melalui salin infusonografi tadi indirect itu akan membantu gambaran di daerah belakang uterus tadi dengan menyodok atau mensliding tadi perlekatan tadi akan nampak gambarannya adalah hipo jadi hipoeko. Mungkin itu yang bisa membantu. Tapi ini harus diagnosis transvaginal. Kalau yang abdomen masih pasti nggak bisa. Lebih tinggi lagi atau gold standard dengan MRI adalah kita sarankan. Demikian Prof. Untuk bantuan. Ya, Ya, sepakat Pak. Pak Ason. Saya sepakat saja ada. Setuju. Ye, ye. Ini ada lagi Prof. Wah, ini menarik nih. Banyak jejer-jejer pertanyaan nih Prof. Apakah ada suatu bentuk PID yang memiliki tanda atau sign dan simptom mirip seperti endometriosis? Oh, ini diferensial diagnosis maksudnya, Prof. Dan Ya, bagaimana cara? Kita tahu di situ kan memang Prof ya, ada GI tract, ya. ada urin ya, urinary tract, kemudian reproduksi sendiri. Ya, ini gimana? DD-nya kan banyak, Prof. Menarik di pertanyaan ini. Iya, betul. Memang endometriosis kan penyakit yang kompleks ya, dan enigmatik. Enigmatik itu banyak sekali yang tidak jelas gitu ya. Karena itu bagaimana mendiagnosis itu memang tidak gampang, apalagi dengan banyak hal yang sama. Jelas dari list ada list tentang keluhan endometriosis itu panjang banget macam-macam keluhannya ya. Jadi, nah itu bisa nyampur ke PID, masalah gangguan di apa usus dan lain banyak banget. Karena itu memang betul-betul kita pilih. Tapi yang utama adalah nyeri. Nah, tentu kadang-kadang nyeri endometriosis agak berbeda. Kalau PID mungkin tidak terlalu terkait dengan haidnya mungkin ya. Tapi kalau endometriosis biasanya terkait dengan haidnya. Nah, terus kemudian nah itu nanti kan memasukkan diagnosisnya itu kita harus betul-betul selektif. Kita kalau memang kita betul demikian, sudah yakin dengan tadi clinical diagnosis tadi, nah kemudian kita masukkan terapi. Nah, kalau tentunya kalau dengan terapi dengan progestin katakanlah endometriosis akan menurun itu. Kalau tapi kalau PID belum tentu mungkin ya, belum tentu. Jadi memang butuh butuh kemampuan sebagai klinisi kita di sini diuji itu ya. Nah, tentunya dalam kondisi inilah pinter-pinternya kita apa namanya. Mungkin kalau PID dia tadi ada apa namanya floor albus atau dan lain-lainnya ya itu jadi kemampuan klinisi kita jangan hilang pada kondisi apa
clinical diagnosis itu. Itu Pak Ason kira-kira. Jadi Ya, ya, banyak baik, hal Prof. sebetulnya, tapi ya, 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 jadi ketajaman diagnosis tadi untuk ya, menyingkirkan apa namanya apa-apa yang menjadi sebagai diferensialnya dari PIN-nya gitu ya, yang menyebabkan itu semua. Prof, sebelum ke sana, Prof, ada apa? Ini saya nih, Prof, ingin tanya juga. Kalau tadi perwakilannya yang dari Jerman sama Perancis saja, Prof. Kalau saya mungkin kita berdiskusinya saat itu membandingkan dia trennya Eropa dan sebagainya. Apakah sebetulnya mendefinisikan Asia, kata-kata Asia ini, adakah yang spesifik untuk treatment untuk Asia? Apakah hanya menganggap etnisnya Asia itu demikian atau memang ada diskusi-diskusi yang sebetulnya oh kalau Eropa gayanya gini nih, kalau Amerika gini, monggo Bro, gimana itu kira-kira Bro? ya, ya, ya. Pada Jadi saat sebetulnya masih masih banyak beda pendapat di sini ya, karena apa namanya antara Asia dan Eropa itu kalau dari sisi saat ini atau kita lihat bahkan mereka pun mulai mengikuti ya. Prof. Capron pun sebagai dia di Eropa dan mengeluarkan publikasi yang baru itu bagaimana endometriosis itu mulai beralih yang tadinya dengan selalu diagnosa pastinya dengan laparoskopi karena dia melihat adanya apa namanya lesi di situ, maka dia beralih pada inflamasi yang terjadi. Dan inflamasi yang terjadi itu sama karena di Eropa, di Amerika juga terjadi delay diagnosis terjadi. Nah, karena itu dia sebenarnya sama. Nah, mungkin bedanya peralatan canggih yang ada di situ ya. Maka kita kalau di Indonesia itu kalau punya ada transvaginal USG melengkapi ini lebih melengkapi. Dengan USG sebetulnya tidak hanya dengan kista ovarium saja yang bisa kista endometriosis, tapi sebenarnya deep endometriosis kalau orangnya sudah canggih betul dengan diagnosis seperti Pak Ason ini bisa tahu. Oh ini mungkin deep endometriosis ini kalau dilihat bagaimana kondisinya, ada geral perlekatan fix atau tidak itu di situ dilihat ya. Nah bahkan yang apa namanya Prof. Capron mengatakan bahwa mungkin harus mulai berubah endometriosis itu karena eh, keterlambatan diagnosis harus diatasi kalau gitu progresif disease itu terus berjalan. Nah, tampaknya sepertinya hampir nggak ada beda. Ada beda mungkin kelengkapan ya, kelengkapan dari equipment untuk menilai itu yang ada dari kita mungkin terbatas di situ. Jadi itu kira-kira Pak Hasan dan beliau sangat sepakat sekali dengan ini dan kemudian dia mengembangkan beberapa publikasinya Prof. Itu banyak sekali untuk endometriosis dan tampaknya memang clinical diagnosis ini menjadi pilihan sekarang. Masih mute Pak Hasan. baik, jadi modalitasnya jelas berbeda, Prof. Ya, kalau di sana Ya, asuransinya kuat, jadi mungkin lebih awal dan sebagainya. Saya sendiri juga melihat itu si Nesat itu ada bikin apa namanya kalau di internet aplikasi. Jadi bagaimana membantu aplikasinya orang eh, agar deteksi endometriosis itu lebih dini diketahui bila dia nilai skornya di atas 80 90 gitu. Jadi mungkin hal-hal ini yang dikembangkan. Tapi kalau yang di Asia tadi bagaimana ke apa namanya modalitas yang dengan yang keterbatas modalitas dengan anamnesa yang ada kuat bisa dapat lebih dini mencakup untuk mengetahui early diagnosis dari endometriosis tinggal Prof ya. Yeah. ya, Kemudian terkait dengan terapi Prof karena tadi dokter ini juga meralat maksudnya bukan CC tapi oral kontrasepsi. Nah, ya gitu. betul. Apakah dari progesteron tadi di oral kontrasepsi dulu untuk beralih ke apa namanya treatment kehamilannya atau progesteronnya di stop tunggu sampai men kemudian diinduksi, Prof. Ya, jadi ini ada beda pendapat ya. Tapi kalau dalam panduan tetap sebagai first line itu ada dua, progestin atau progestogen tadi atau dengan pil kombinasi itu bisa sama. Tetapi beberapa pendapat mulai bertanya-tanya ini tentang ini. Bahkan di jurnal Fertility Sterility itu mengatakan bahwa progestogen only itu lebih baik daripada kombinasi estrogen progesteron. Dia mengatakan begitu. Kenapa begitu? Ternyata dia data saja bahwa pil KB itu sebetulnya mengatasi nyeri itu dasarnya mengatasi dismenorrhea primer sebetulnya dia itu. Data-datanya kan dari dismenorrhea primer kan yang dismenorrhea tidak diketahui sebabnya itu kan mereka sudah kasih itu untuk mengatur polanya hingga akhirnya nyerinya akan menurun. Di situ datanya. Tetapi kalau yang progestin ini dia ada randomized clinical trial RCT-nya itu ada pada orang yang endometriosis diberi itu ternyata sedang CC itu katanya belum belum muncul di situ sehingga mengatakan bukti-bukti lebih kuat di apa namanya di progestin.
Tetapi mungkin saja kalau nanti mulai muncul dipakai yang CC karena mungkin harganya lebih murah ya, bisa dipakai untuk mereka yang lebih murah. Jadi mungkin bisa dipakai nanti buktinya bisa ada. Nah, salah satu yang menjadi perhatian adalah juga penelitiannya Prof. Capron ini mengatakan bahwa deep endometriosis itu dia ditelusuri ada suatu apa ya case control dari ditarik ke belakang. Orang deep endometriosis ditanya apakah dia pernah pakai pil kontrasepsi dan yang ternyata pada deep endometriosis itu mereka dulu banyak memakai pil kontrasepsi kombinasi gitu ya. Nah, jangan-jangan pil kontrasepsi kombinasi ini Memicu juga. menyebabkan deepnya berjalan. Karena apa? Karena endometriosis itu ada teori progestin resistant. Nah, jadi kalau diberikan pil kombinasi yang ada komponen estrogen dan progesteron, komponen progesteron masuk itu dia tidak bisa menduduki reseptornya, tidak jalan karena apa namanya di endometriosis ada progesteron resistant. Kalau tidak jalan, tinggal komponen estrogennya yang masuk. Nah, kalau komponen estrogen masuk, memicu perkembangan endometrium. Itu yang terjadi. Salah satu pemikirannya. Tapi ini belum konklusif ya. Masih Iya. penelitian lainnya. Jadi berpikir maka pilihannya ini progestin itu lebih lebih utama daripada yang ini. Tapi tentunya ini masih masih perdebatan. Ya, ya, ya. Ya, Baik, Prof. Terima kasih. Tapi saya kira sudah diterima secara global dunia, Prof. Ya. Jadi bahwasanya progestin adalah ranking atas ya untuk nomor untuk satu. Ya, treatment itu ya, ya, ya. Penggunaan Dynogas. Tapi kalau kita lihat sendiri di kita keterbatasan lagi ya dari Asia ini khususnya di negara ya, 62 ini kan juga kalau di Sutomo sendiri itu penggunaan Dynogas itu tidak bisa kita dapat sebulan itu. nggak Itu. bisa. Nah, makanya harus dicicil dan Biasanya 1 minggu. nah, ya itu. Nah, ini salah satu kendala-kendala mungkin yang di lapangan juga gitu. Apa boleh buat kalau nggak ada apa rotan akar pun jadi ini istilahnya penggunaan OC tadi salah satu pertimbangan gitu Prof ya. Ya, ya, Ini ada teman Prof diskusi kasus Prof. Ya ini ya. bagaimana mau diskusi kasusnya tentang pasien dengan 31 tahun menikah 7 tahun. Belum punya anak, pos operasi miom dan kistektomi serta sudah terapi dengan progestagin, direncanakan IVF. Kemudian evaluasi sel telur tidak ada kuat. Bagaimanakah terapi yang sesuai selanjutnya pada pasien ini terkait dengan program kehamilannya? Mungkin teman-teman yang interest di IVF juga ini kayaknya ini kasusnya. Ih, monggo Prof. Ya, makasih. Ini kasusnya ini sulit ini, kasus yang kompleks ini ya. Jadi kalau kita lihat, kita mesti pilah-pilah ya kalau menghadapi ini. Ini kita menghadapi pasien apa sebetulnya? Pasien kondisi apa begitu ya. Kalau dilihat dari ini usianya 31, menikah 7 tahun nih. Pasti ada masalah sampai 7 tahun belum punya anak ini. Jadi kita harus betul-betul hati-hati nih. Ada sesuatu yang harus diatasi. Kemudian dia post operasi miomektomi dan kistektomi. Kistenya udah diangkat ya. Nggak tahu ini ada dua bilateral atau tidak, tapi minimal kalau ini endometriosis ya berarti beberapa dari folikel primaria sudah katut ya. Jadi mesti dicek dulu AMH-nya ini ya. AMH-nya dicek ke pasien ini. Jadi nanti kita bisa tahu kita menghadapi kondisi yang low prognosis atau pada mereka yang poor ovarian reserve. Nah, ini mesti hati-hati di sini. Maka dia mengatakan tadi kasus ini ternyata evaluasi telurnya tidak adekuat. Nah, bagaimana terapinya? Nah, mungkin ini sudah masuk pada Yang kondisi pur. yang prognosis. Ya, ada poor responder. Jadi di sini. Jadi hati-hati. Kalau poor responder itu kita ada kalau pada sekarang pembagian menurut Poseidon ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau umurnya 30 dia masih relatif masih muda gitu ya. Masih muda, tapi kalau dilihat dia sudah mulai penurunan dari kualitas oksigen, mungkin dia sudah masuk dari grup 1 atau grup 3 di situ ya. Nah, karena itu penanganannya tentunya tidak harus langsung ya pengobatan, bahkan mungkin harus IVF. Mungkin kita berikan ajuvan terapi dulu, dikasih obat-obatan, ajuvan terapi untuk memperbaiki bagaimana apa namanya sel telurnya itu jadi lebih baik dulu, jangan dipaksakan dulu kalau misalkan IVF ini ya. Jadi nomor satu tentunya kita harus konseling dulu karena kemungkinan keberhasilannya juga tidak tinggi-tinggi amat begitu ya, tapi bukan tidak bisa. Karena itu mesti dicek satu persatu dan kemudian obat-obatannya pun harus demikian. Mungkin karena dia masuk yang low respon, mungkin kita harus tambahan tidak hanya FSH saja tapi kombinasi dengan LH, mungkin itu. Atau bahkan kalau kita punya uang yang cukup, bisa ditambahi growth hormon. Ini misalkan Pak Son ini growth hormon ini lumayan itu ya. Kalau mampu, tentunya banyak modalitas yang dilakukan, tapi tentunya bagaimana kita konseling pada pasien bahwa kondisi ini bukan kondisi yang biasa, tapi kondisi yang
cukup berat dan keberhasilannya tentu tidak sebaik yang normalnya. Itu Pak Hasan. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi, komunikasikan pada pasien terkait kompleksitas dari kasusnya, ya, termasuk full responder dan modalitas-modalitas optimalisasi pada kasus-kasus yang demikian ini. Masih di kasus, mungkin di sini ada dokter Indi bisa open mic ya, kalau mungkin follow up bisa ya. Mungkin terkait dengan kasusnya mungkin menyampaikan jadi biar ada variasi kalau saya bacakan terus nanti belenger orang-orang. Dokter Indi ada mungkin barangkali bisa. Silakan Dokter Indi. Indi ada atau ada yang raise hand, monggo kami persilakan kalau ada yang raise hand, kami persilahkan pada kesempatan ini terkait dengan endometriosis. Atau saya bacakan juga kasusnya, Prof, sambil menunggu ini. Jadi ada pertanyaan, kalau ada kista coklat bilateral gitu ya, pada seorang wanita yang belum punya anak ini, anggaplah misalnya diameternya yang sudah ada ini 8 cm. Kalau konservatif, apa tidak tambah merusak folikel yang ada? Atau mungkin kalau memang iya ada batasan ukuran atau bagaimana itu? Demikian, Prof. Ya, ya. Pada konsensus kemarin kita waktu berkumpul dengan beberapa teman dari beberapa negara itu diameter itu menjadi memang tidak ada patokan pasti. Kalau yang dari sebelum-sebelumnya konsensus itu kan kalau 3 atau 4 cm ya patokannya. Kalau 4 cm besar itu ya. Tapi ternyata tidak selalu. Bahkan kalau konservatif 5 cm, 6 cm nggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau udah besar sekali. Jadi tergantung. Karena itu nomor satu kalau kita kembali kepada early management tadi itu dia pengen punya anak tidak gitu ya. Saat itu loh, kalau dia pengen punya anak 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, lain lagi. Artinya dia saat ini belum pengen punya anak. Nah itu tadi, kalau dia keluhannya nyeri dan belum pengen punya anak dan masih diharapkan dia masih pengen punya anak, nah ini hati-hati nih di sini. Kita mesti diskusi betul, berdiskusi dengan pasiennya. Tetap pilihan pertama adalah apa namanya terapi medis, terapi medis. Dan saat ini pun berkembang terapi medis endometriosis bisa sebagai fertility preservation, jadi preservasi fertilitas. Jadi justru dengan kita berikan itu diharapkan kista endometriosis itu tidak merusak folikel. Karena kita tahu ada teori burnout teori, hipotesis ya, bahwa kalau kita membiarkan kista endometriosis, kita biarkan katakanlah kecil 3-4 cm, dia karena faktor inflamasi atau faktor pendesakannya itu akan merusak folikel primordial. Hingga dia akan apa namanya terus bisa atrisi begitu. Nah, karena itu jangan sampai kondisi ini merusak atau mengganggu kesuburan, maka masuk ke fertility preservation. Dikasih obat. Jadi seperti orang kalau orang kanker itu ya kan supaya tidak merusak telurnya maka dikasih obat-obatan ini. Nah, ini Indonesia juga demikian. Jadi pada kondisi yang jinak pun bisa dipakai. Nah, tergantung ini, maka kecuali kalau dia nyeri banget, tidak teratasi, ya kita operasi saja. Tapi operasinya kalau bisa, kalau bilateral hati-hati, karena bisa mempengaruhi AMH-nya. Karena itu harus ke di Center of Excellence. Mungkin itu. Panjang nih ceritanya, tidak gampang ini. Iya, 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 Prof. Jadi batasan ukuran tidak ada ya, lebih cenderung ke arah apa namanya? Ya, kesempatan kita dengan pasien, gitu ya. Iya, iya. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Eh, kita lihat lagi. Oh, saya kira pertanyaan ini udah. Dokter Dimas, apa ada lagi deh, Dokter Dimas ya? Saya kira tidak ada nih. Ya, Belum kasus. ada, Dok. Oke. Belum ada ya, baik. Ya. Sedang sekali lagi ada yang berkenan untuk raise hand, barangkali ada langsung kita bertanya sama Prof. Edi. Baik, kalau belum mungkin saya ada mungkin diskusi-diskusi yang sering terjadi di lapangan ini, Prof ya, dan sering muncul ditanyakan ke teman-teman itu. Kalau kita apa namanya mendiagnosis suatu endometriosis, tentunya ada yang dibagi yang sebelum, yang adolesan gitu, Prof ya. Ya. Adolesan gitu, sama mungkin yang sudah lanjut dan di mana kita lebih gampang modalitas yang lain yang kita terapkan itu. Nah, tentunya kapan kita melakukan yang bersifat invasif definitif pada kasus ini? Apakah selalu yang dengan progesteron kalau hilang, berarti kita sudah tidak perlu dan kita lanjutkan terus. Ini kan tantangannya yang anak-anak muda ini, wah saya harus minum obat ini terus apa? Ini yakin betul gitu. Nah, apakah pemilihannya nanti kaitannya modalitas, apakah harus saya MRI saja atau mungkin dengan harus laparoskopi aja deh? Seandainya yang demikian ini dilematisnya bagaimana nih, Prof?
Ya, untuk endometriosis adolesen remaja ini memang banyak beda pendapat ya. Jadi namanya tidak gampang. Bahkan bisa dikatakan endometriosis remaja itu bisa dimulai dengan waktu dia neonatus dulu ya. Jadi teorinya endometriosis bisa terjadi waktu zaman neonatus, waktu dia masih baru setelah lahir itu ada refleks ternyata di sana karena pengaruh hormonnya habis waktu ibunya melahirkan kan dipotong tali pusatnya itu. Nah, ada teori demikian. Nah, ada reflux itu. Nah, itu terus kemudian dia dorman di situ terus. Nah, dalam perjalanannya mulai remaja, mulai ada siklusnya jalan. Nah, ini terpicu akhirnya dia muncul endometriosis. Justru hati-hati kalau endometriosis remaja itu karena progresi berjalan panjang. Kalau dia sudah nanti pengen punya anak berjalan berapa tahun ini di sini nih. Hingga nanti sudah kalau diketemukan dia sudah severe disease gitu ya karena perjalanannya cukup panjang progresinya. Karena itu yang ada keluhan nyeri. Sebaiknya kita evaluasi, benar enggak endometriosis? Yang aja memang bukan, ya. Nah, karena itu tetap kita harus jeli betul. Nah, karena itu dalam dalam konsensus kemarin itu ada juga disebutkan di situ untuk clinical diagnosis tadi pada remaja dengan keluhan nyeri haid yang intractable dengan obat-obatan analgetik dan lain-lain masukkan di sini. Nah, supaya dia tidak progresif terus. Nah, dan kalau memang betul kan remaja kan belum pengen punya anak. Nah, kita bisa evaluasi dengan apa kalau dia mampu loh ya dengan USG atau bahkan MRA kalau ada kistanya itu ya. Nah, kita harus hentikan itu dulu. Pasti dia tidak akan mau operasi dulu katakanlah begitu ya remaja ya. Jangan dan kita karena kalau kita operasi saat itu kekambuhannya itu tinggi operasi endometriosis kista itu. Nanti 3 tahun 4 tahun kambuh lagi. Kalau ada tumbuh kita lagi, apa kita operasi lagi? Operasi yang kedua, nanti kambuh lagi. Tidak selesai-selesai. Karena itu di American Society Reproductive Medicine itu mengatakan endometriosis sekali saja operasi yang seumur hidup pada saat dia pengen punya anak. Nah, itu tadi. Nah, ini kan belum pengen punya anak, ya jangan dioperasi dulu. Kasih obat-obatan ini. Nah, dia tidak akan merusak folikelnya karena seperti fertility preservation tadi, justru ditekan supaya jangan sampai terjadi apa namanya penekanan dari kista tersebut pada pada apa folikel-folikel ini. Jadi tidak gampang, butuh pengertian kepada keluarganya dan karena dia karena ini kan nyeri haid itu kan bahkan di Indonesia saja di Amerika dikatakan bahwa kenapa terjadi endometriosis sampai delay diagnosis karena normalisasi dari nyeri haid dianggap normal. Nanti kalau sudah menikah orang Amerika terjadi itu normalisasi ada datanya di fertility stereo itu demikian. Jadi tidak gampang kalau remaja yang penting kita bisa konseling dengan baik. Itu Pak Son kira-kira Pak Son. Baik, terima kasih Prof. Ini waktunya juga udah deket jam 2, sebetulnya 1 jam ya. Terkait dengan penutupan dan komplement ini ya, sebelum sebelum nanti Prof menyampaikan statement closing statement, ini komplemennya ini Prof ya. Prof kan membimbing banyak terkait dengan endometriosis dan kita tahu teman-teman itu baik dari pasca maupun dari obstetrik ini meneliti macam-macam ya, yang sifatnya apa hal-hal yang bisa mengurangi atau mengakibatkan. Nah, ini kira-kira apa, Prof? Komplement-komplement treatment atau perilaku atau gaya hidup apapun, Prof, yang sifatnya yang memberikan positif menambah nemen endometriosisnya dan tidak, sehingga walaupun walaupun nanti ini bukan sesuatu yang apa namanya angka rekomendasinya tinggi, tapi minimal hal-hal ini barangkali suatu ada kebenaran karena suatu ditunjang dari penelitian itu, Prof. Mungkin bisa Prof sampaikan beberapa komplement-komplement yang menguntungkan dan yang patut dicurigai atau diwaspadai gitu kan. Ya, Monggo, Prof. ya endometriosis sekali lagi dia penyakit progresif dan juga melibatkan banyak hal. Bahkan dia poligenik, jadi gen-gen banyak terlibat di situ. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan penelitian pada endometriosis sangat terbuka, banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan ternyata nutrisi, lingkungan bisa berpengaruh juga pada endometriosis. Contohnya ini data yang disampaikan oleh apa namanya di Belgia kalau tidak salah. Awalnya nggak ada endometriosis, tapi kemudian mulai muncul pabrik-pabrik industri dan ternyata banyak terjadi kontaminasi yang lain-lain di sana akibatnya muncul endometriosis. Jadi endometriosis bisa terjadi karena macam-macam, termasuk misalnya dioksin. Ya, dioksin itu bisa muncul yang menyebabkan muncul endometriosis. Dan ternyata beberapa hal yang lain bisa memicu endometriosis. Karena itu masih banyak kalau kita lihat sekarang di sini dengan teman-teman di yang paling sering itu di S3 juga banyak itu ya. Nah, kebetulan saya dan Pak Akson ini membuat model endometriosis dengan tikus itu ternyata bisa dipakai banyak orang itu ya. Dan kalau kita belum belum saatnya kepada manusia dengan tikus apapun kita bisa kenakan. Bahkan dengan
stem cell pun kita bisa masuk di situ ya. Jadi banyak hal pada teori endometriosis dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pakai. Nah, jadi banyak sekali Pak Ason untuk apa namanya hal yang ingin diungkap dari endometriosis termasuk lingkungan, nutrisi. Maka karena ada juga di situ ada faktor hormonal, faktor apapun, ada obat-obatan bisa menyebabkan endometriosis. Farmakogenomik lewat gennya bisa, atau nitrogenomik lewat gennya, nutrisinya bisa. Jadi banyak hal. Nah, nanti kita bisa pilah-pilah. Nggak gampang, tetapi senang sekali kalau kita berbicara di sini. Itu Pak Hasan kira-kira. Iya, Prof. Baik, mungkin yang intinya mana yang meningkatkan estrogen dihindarin gitu, Prof. Yang Ya, menyokong betul. adanya estrogen dihindarin gitu, Prof. Ya, ya. Baik, terima kasih. Saya kira udah jam 2 nih, Prof. Ya, ya, Saya Pak bersyukur Hasan. juga ini apa namanya ratingnya pengikutnya juga semangat banyak juga pada sesi yang keberapa? Ketujuh ya, Dokter Dimas ya saat ini ya. Mungkin Nggih, nantinya ketujuh, dokter. ada seri-seri yang lainnya terkait dengan publikasi, minimal kita bisa mempublikasikan apa yang sudah terpublikasi, sekaligus kita bisa memberikan apa namanya lateralisasi masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan lebih kompleks dan lebih bermanfaat tentunya bagi kita semua tentunya, baik yang menyampaikan publikasi maupun yang baik yang mengikuti ini. Saya kira itu dari saya. Mungkin Prof. Hendy ada closing statement. Iya, mungkin ada 3 hal Pak Hasan yang akan saya coba Monggo. sampaikan. Silakan. Pertama, endometriosis itu ada delay diagnosis. Jadi terlambat. Kalau Anda menemukan endometriosis pasti dia sudah terlambat. Sudah lama sebetulnya dia kena. Itu pertama. Jadi kalau ada delay itu berarti ini mesti ada sesuatu yang sudah lanjut. Yang kedua, kalau ditemukan itu lakukanlah diagnosis klinik. Tidak usah menunggu operasi dan lain-lain. Diagnosis klinis saja dilanjutkan dengan early treatment. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kita stop progresi endometriosis dengan obatan yang sederhana, bisa dengan progestin atau progestin tadi, bahkan kalau mau dengan pil KB, itu pilihan yang berikutnya. Yang ketiga, tentunya endometriosis banyak sekali di teman-teman di lapangan bahkan menemukan. Jangan ragu-ragu, kasus yang didapat, tulis, kemudian publikasikan. Jadi dengan menulis publikasi, kita akan senang sekali bahwa kerja kita itu akan dibaca oleh orang, dibaca, akan direview, dan menarik. Jadi 3 hal itu tentunya akan meningkatkan kita tidak bosan dengan aktivitas sehari-hari. Itu Pak Son, terima kasih. Semoga kita bisa memperbaiki kinerja kita di bidang endometriosis. Amin. Terima kasih, Prof. Ya, jadi jargonnya kita stop endometriosis sedini mungkin dan Ya, mungkin yang di luar pun juga bisa memberikan masukan ke kita, tetap berpublikasi dan selalu semangat. Terima kasih, Prof. Hendy, atas kesempatannya. Saya akhiri, saya atas nama dari moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Dimas. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Ason, Prof. Hendy, dan Alhamdulillah publikasi Objin Surabaya edisi ke-7 pada hari ini telah berlangsung lancar dengan total peserta yang hadir kira-kira ada 70 orang. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dan juga moderator menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua dan tentunya menjadi amal jariah untuk beliau. Baik, saya cukupkan webinar kali ini. Saya tutup, mohon maaf kalau ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Matur nuwun, sampai jumpa kembali di acara pos minggu depan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi nuwun, Dr. Hasan.